Assalamualaikum. Tayangan kali ini, channel Fazel akan menjelaskan mengenai semut menurut pandangan Islam, disertai dengan sains yang telah diteliti dan dipelajari ilmuwan terdahulu, mengenai hewan kecil yang kerap dianggap sepele yaitu semut. Semut adalah sebagian kecil dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan, surat dalam Al-Quran tersebut dinamai Surah An-Naml, yang berarti semut. Surat ini mengisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, yang dapat berkomunikasi dengan semut. Dalam hal itu, komunikasi antara Nabi Sulaiman dan semut masih menjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, jika cara Nabi Sulaiman berkomunikasi dengan semut, dengan cara berbahasa semut itu sendiri. Namun ada juga yang berpendapat, jika cara Nabi Sulaiman berkomunikasi dengan semut, dengan cara yang goib, atau cara yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, tidak pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan makhluk sepertimu. Tiadalah kami alfakan sesuatu pun dalam kitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka semua dikumpulkan. Quran Surah Al-An'am ayat 38. Ayat ini menjelaskan bahwa semut, sama halnya seperti semua makhluk hidup lainnya, termasuk manusia, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki kehidupan dan peradabannya sendiri, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Jika manusia memiliki keistimewaannya sendiri, seperti akal dan kecerdasan, begitu agungnya Sang Pencipta. Bahkan, semut juga merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki keistimewaan tersendiri. Semut hidup berkoloni dan memiliki sistem sosial yang kompleks. Mereka memiliki pembagian tugas yang jelas, dan mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Semut juga dikenal dengan ketekunan dan kerja kerasnya. Saking baik dan kompleksnya sistem koloni semut, bahkan sistem kehidupan dan cara kerja semut telah dipelajari ilmuwan untuk diterapkan di kehidupan sistem kerja pada manusia. Koloni semut adalah salah satu sistem sosial yang paling kompleks di dunia. Semut memiliki pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang efektif, dan kerjasama yang luar biasa. Hal ini telah menginspirasi para ilmuwan di berbagai bidang, seperti robotika, kecerdasan buatan, yang kini juga telah berkembang menjadi artificial intelligence dan biologi. Berikut adalah beberapa ilmuwan yang terinspirasi dengan koloni semut. Martin Resnick, seorang ilmuwan robotika di University of California, Berkeley, telah mengembangkan robot semut yang dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks. Robot-robot ini menggunakan feromon untuk berkomunikasi dan berkoordinasi antara robot satu ke robot yang lain, hingga menciptakan koloni robot yang mampu bekerja sama dengan mengerjakan tugasnya masing-masing. Marco Dorigo, seorang ilmuwan komputer di University of Bologna, Italia, telah mengembangkan algoritma semut untuk menyelesaikan berbagai masalah, seperti optimasi rute dan pencarian pola. Algoritma ini terinspirasi dari cara semut menemukan makanan, yang kini telah diadopsi menjadi algoritma sistem internet, untuk kemudahan di kehidupan modern seperti saat ini. Bahkan, karena inspirasi semut, kini sistem algoritma telah menjadi kebutuhan hidup hampir semua manusia di bumi ini, termasuk sistem algoritma sosial media seperti YouTube, Facebook, belanja online, dan masih sangat banyak lagi. Begitu besar pelajaran yang diperoleh dari hewan kecil yang kerap dianggap sepele ini. Namun di balik itu, begitu besar peran semut dalam ikut serta mengubah kehidupan manusia di zaman modern saat ini. Tidak hanya itu saja, Erich Wassmann, seorang ahli entomologi di Austria, dia adalah salah satu orang pertama yang mempelajari koloni semut secara mendalam.
dia menemukan bahwa semut memiliki tingkat organisasi yang sangat tinggi, dan dia membandingkan koloni semut dengan sebuah negara, yang kini berkembang, menjadi sistem pemerintahan di negara seluruh dunia. Selain ilmuwan di bidang robotika dan kecerdasan buatan, koloni semut juga menginspirasi para ilmuwan biologi. Mereka mempelajari koloni semut untuk memahami cara kerja sistem sosial yang kompleks. Berikut adalah beberapa contoh penelitian biologi yang terinspirasi dari sistem koloni semut. Penelitian tentang cara semut berkomunikasi dapat membantu manusia memahami cara kerja komunikasi antar individu dalam suatu kelompok. Penelitian tentang cara semut memecahkan masalah dapat membantu manusia memahami cara kerja pemecahan masalah dalam suatu kelompok. Koloni semut merupakan sistem yang sangat kompleks dan sangat menginspirasi. Namun hingga kini, masih banyak suatu hal yang belum manusia ketahui tentang koloni semut secara menyeluruh. Namun penelitian tentang koloni semut sejauh ini telah memberikan banyak dampak positif dan inspirasi dalam berbagai bidang di kehidupan manusia modern. Dalam Islam, tidak ada satu semut pun yang tidak mengetahui tugasnya menjadi semut. Bahkan, manusia memang harus mengambil contoh dari sistem semut. Sistem cara kerja semut tidak mengenal di luar sistemnya. Kita dianjurkan untuk mengambil pelajaran. Kita harus belajar banyak dari semut untuk hidup bersosial dan saling menghargai, karena satu manusia pada manusia lain sejatinya saling memberi dampak dan saling membutuhkan, bekerja sama, dan tekun dalam berusaha. Berikut adalah beberapa keistimewaan semut menurut perspektif Islam. Semut adalah makhluk ciptaan Allah yang juga bertasbih dan menyucikan Allah. Semut hidup berkoloni dan memiliki sistem sosial yang kompleks. Semut memiliki pembagian tugas yang jelas. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sistem semut juga dikenal dengan ketekunan dan kerja kerasnya. Semut merupakan salah satu makhluk yang patut kita ambil pelajaran darinya. Dalam Islam, jika kita melihat ada koloni semut yang sedang beraktivitas, artinya, Allah telah menurunkan rahmat-Nya kepada kita. Sebagai manusia yang berakal cerdas, seharusnya kita mengamati dan mengambil pelajaran dari koloni semut tersebut. Dalam Islam juga tidak dianjurkan untuk membunuh semut. Justru sebaliknya, semut itu sedang memberi contoh kepada kita, kecuali jika semut tersebut benar-benar mengganggu. Jika kita terpaksa harus membunuh semut, maka hendaknya dilakukan dengan cara yang cepat, dan tidak terkesan menyiksa dan menyakitkan. Semoga tayangan ini dapat memberi manfaat dengan wawasan yang lebih luas di kehidupan modern ini. Namun, sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel Fazel ini, agar tetap mendapatkan info menarik dari seluruh penjuru dunia. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye Fazel.